Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama Tuhan. Saya akan membacakan nats bagi kita, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama 10 hari ke depan kita akan belajar bersama tentang buah roh. Mungkin kalau kita mengamati, mengikuti tadi pembacaan Galatia 5 ayat 22 dan 23, di sana ada 9 buah roh. Tapi 10 hari kita akan mempelajarinya. Kenapa? Karena hari pertama ini kita belum sampai kepada ke-9 itu, tetapi kita mau melihat dulu istilah buah roh dengan tepat. Karena bukan dugaan saya, tapi saya sering dengar, mungkin saudara-saudara juga sering mendengar atau mengucapkannya sendiri barangkali, bahwa tentang Galatia 5 ayat 22 dan 23 sering disebut dengan buah-buah roh. Padahal dalam Alkitab yang dicatat bukan buah-buah roh, tapi tidak jarang orang Kristen menyebutnya dengan buah-buah roh. Tentu ada perbedaan, itu yang mau kita lihat sebentar. Karena setiap istilah punya maksud tersendiri. Sedikit saja dua istilah berbeda. Banyak samanya, tapi sedikit saja ada perbedaan. Itu pasti maksudnya pun ada perbedaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab memang istilah buah dan buah-buah itu pernah dicatat dalam arti yang sama, walaupun yang satu pakai kata buah dalam bentuk tunggal, yang satu pakai kata buah-buah. Tentu itu bentuknya jamak, tapi artinya sama atau maksudnya sama. Kenapa? Karena keduanya adalah peristiwa yang sama, hanya dituliskan oleh dua penulis yang berbeda. Dalam Matius 3 ayat 8, di sana ada dituliskan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu dalam Lukas 3 ayat 8, di sana dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius mencatat buah, lalu Lukas mencatat buah-buah. Kata-kata yang lain semuanya sama. Hanya penggunaan kata buah. Yang satu pakai kata tunggal, yang satu pakai kata jamak. Kedua kata ini memang artinya benar-benar sama. Karena apa? Karena kedua nats ini menceritakan tentang satu peristiwa yang sama. Satu hal yang sama. Yaitu ucapan Yohanes Pembaptis kepada banyak orang, termasuk orang Farisi dan orang Saduki ketika mereka datang untuk dibaptis. Jadi, satu orang yang mengatakan ini tetapi ditulis oleh dua penulis yang berbeda. Sehingga tidak ragu kita mengatakan kata buah dan buah-buah di situ sama saja artinya. Karena konteksnya sama, peristiwanya pun sama. Tetapi apakah demikian dengan ketika Alkitab katakan buah roh, lalu kita katakan buah-buah roh? Apakah yang Alkitab katakan dengan yang kita katakan sama? Tunggu dulu, ini yang perlu kita cermati. Tetapi yang benar adalah kita harus memeriksa apa yang Alkitab katakan, bukan mempertahankan apa yang kita katakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, sekalipun buah roh itu sendiri memang ada 9 dijelaskan di sana. Ternyata kata yang dipakai adalah buah, bukan buah-buah. Saudara, mengingat teks dan konteks nas ini hanya terdapat dalam Galatia 5 ayat 22. Tidak ada dalam ayat lain. Tidak ada paralelnya. Ayat ini tunggal, menyebut istilah buah roh. Tentu kita tidak bisa katakan ungkapan yang kita bikin sendiri itu paralel dengan apa yang dikatakan Alkitab. Tentu tidak bisa kita katakan demikian. Yang bisa kita lakukan dan perlu kita lakukan adalah mendalami kenapa Alkitab mencatat buah roh, bukan buah-buah roh. Sementara bagi kita paling mudah untuk mengatakan buah-buah roh.
Dan bukan pula karena Alkitab tidak mengenal istilah buah-buah. Tadi sudah saya terangkan bagi kita, ada istilah itu dipakai. Saudara-saudara, kenapa Galatia 5 ayat 22 menggunakan istilah buah dalam bentuk tunggal? Jawabannya adalah karena yang dibicarakan memang adalah perkara tunggal, yaitu buah roh. Dan roh yang dimaksud pun adalah tunggal, yaitu hanya roh Allah saja. Bukan berbicara tentang buah roh dan buah kitab. Ya, bukan tentang buah roh dan buah kitab, tapi hanya tentang buah roh. Penggunaan istilah buah dalam bentuk tunggal itu juga menjelaskan tentang sumbernya yang adalah tunggal. Kesembilan hal yang dijelaskan itu sumbernya tunggal. Berasal dari asal yang tunggal, yaitu roh Allah. Kesembilan hal yang disebutkan dalam Galatia 5, 22 dan 23 itu adalah buah yang berasal dari roh Allah sendiri, bukan dari diri kita. Bukan pula kerjasama antara roh Allah dengan roh kita. Bukan. Itu sebabnya digunakan kata istilah buah roh. Roh itulah yang mengerjakannya dan mengeluarkannya melalui kita. Saudara, pemahaman ini harus lebih dahulu jelas bagi kita. Supaya kita ketika belajar Galatia 5, 22 dan 23 tidak langsung terburu-buru untuk memikirkan apa yang harus kulakukan supaya kesembilan buah roh itu ada padaku. Supaya jangan begitu. Tetapi supaya terlebih dahulu kita memahami bahwa kesembilan buah roh itu memang benar. Itu buah roh yang dibuahkan oleh roh. Yang dihasilkan oleh roh. Yang dikerjakan oleh roh. Dikerjakan di dalam diri saya. Dikerjakan melalui saya. Dikeluarkan melalui saya. Dibuahkan melalui saya. Bukan pekerjaan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus terhindar, kita harus menghindari berpikir bahwa ketika Galatia 5, 22 dan 23 berbicara 9 buah roh, jangan sampai kita berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku mengalami kesembilan itu? Atau aku harus mengusahakan supaya yang 9 itu kumiliki. Bukan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Allah lah yang mengerjakannya, bukan kita. Ini penting, karena bisa jadi orang telah terjebak tentang buah roh. Ternyata pada kenyataannya bukan roh yang mengerjakan dalam dirinya, tetapi apa? Dirinya sendiri yang mencoba menghasilkan kesembilan buah roh itu. Dan kalau itu sudah terjadi, itu bukan buah roh yang sebenarnya. Itu duplikasi dari buah roh. Kalau namanya duplikasi berarti tidak asli atau palsu. Apakah bisa orang menduplikasi buah roh? Apakah bisa seseorang memiliki kesembilan itu tapi bukan berasal dari roh Allah? Ya bisa saja, saudara-saudara. Ketika kita berpikir atau melihat bahwa ternyata ada orang yang hidupnya penuh kasih, yang hidupnya penuh damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, sabar, punya pengendalian diri. Tapi ternyata dia bukan orang percaya. Apakah itu buah roh? Bukan. Apakah dia sabar? Mungkin sabar. Apakah dia bisa mengendalikan diri? Mungkin bisa. Apakah dia sukacita? Mungkin iya. Apakah dia mengasihi orang lain? Mungkin iya. Tapi itu bukan buah roh. Karena apa? Karena itu dari dirinya sendiri. Yang disebut dengan buah roh adalah buah yang dihasilkan oleh roh itu sendiri. Buah yang dikerjakan oleh roh itu sendiri. Kalaupun itu nampak atau keluar melalui kita hanya membuahkan. Sebenarnya sumbernya dari roh itu. Kita hanya dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh roh, menjadi alat, menjadi sarana untuk menyatakannya, menunjukkannya, mengeluarkannya. Karena itu ini sangat penting, saudara. Sebelum kita jauh belajar tentang kesembilan buah roh yang disebutkan Galatia 5, 22 dan 23 tadi,
kita harus memastikan bahwa kita akan mengalaminya karena ada roh Allah dalam diri kita. Kita harus memahaminya demikian. Karena itulah kebenarannya. Itu sebabnya kita harus lebih dahulu memastikan bahwa roh Allah ada dalam diri kita. Dan bagaimana supaya roh Allah ada dalam diri kita? Alkitab menjelaskan itu. Itu pun bukan hasil usaha kita. Karena roh Allah ada pada kita adalah ketika kita percaya. Efesus 1:13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, ketika orang percaya, padanya dimeteraikan Roh Kudus. Jelas ya? Dimeteraikan. Itu apa? Ditempelkan, dilekatkan, disahkan, diukirkan, dipersekutukan. Saudara, itu yang mau disampaikan. Bahwa ketika orang percaya, Roh Kudus telah termeterai dalam dirinya. Sah. Tidak bisa diganggu-gugat. Berlaku. Menempel. Mengikat. Tidak temporer. Tidak kadang-kadang. Tetapi padanya ada Roh Kudus. Ketika orang percaya. Dan bagaimana orang percaya? Itu pun pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Itu pun pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya terhadap orang-orang percaya, firman Tuhan mengatakan. Terhadap orang-orang yang percaya, Rasul Paulus dalam surat-suratnya mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus diam dalam kamu? Itu sangat jelas sekali. Dalam 2 Titus 1 ayat 13 dan 14, di sana ada dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jelas, Roh Kudus diam di dalam kita. Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Paulus mengingatkan, kita orang percaya, Roh Allah diam di dalam kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sekali lagi dikatakan, diam di dalam kamu. Ketika kita percaya, Roh Kudus telah diam di dalam kita, tinggal di dalam kita. Tidak singgah, saudara-saudara, tapi tinggal di dalam kita. Itu sebab setiap orang percaya adalah orang-orang yang telah memiliki Roh Kudus. Padanya berdiam Roh Kudus. Dan berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita, itulah yang membuat kita memungkinkan mengalami ke-9 buah roh yang disebut dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 tadi. Di luar itu adalah buah roh yang tidak asli. Saudara-saudara, selanjutnya berbicara tentang buah roh, kita juga bisa belajar dari metafora atau perumpamaan dalam Alkitab yang dapat menolong kita memahaminya lebih lagi, yaitu perumpamaan pokok anggur dalam Yohanes 15. Yang mana di sana dijelaskan bahwa Yesus adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur itu dan kita orang percaya adalah ranting-rantingnya. Artinya, yang paling mendasar adalah soal dari mana buah itu bersumber. Dikatakan dalam Yohanes 15, Yesus pokoknya, kita rantingnya. Ranting tidak bisa berbuah kalau tidak melekat pada pohon. Itu sebabnya ranting harus tinggal di dalam pohon. Kalau ranting tidak tinggal di dalam pohon, maka pohon tidak akan membuahkan apa-apa. Kalaupun buah memang keluar dari ranting, tapi asalnya, sumbernya, yang membuatnya keluar adalah pokok. Dari pokok. Perumpamaan ini mengingatkan kita hal yang sama. Bahwa tentang menghasilkan buah, kita tidak bisa berbuah apa-apa kalau kita tidak tinggal dalam pokok, yaitu Yesus.
Sama dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita tidak bisa menghasilkan buah roh kalau kita tidak tinggal di dalam roh. Dan roh tidak tinggal di dalam kita. Inilah persyaratan yang mutlak. Satu-satunya syarat bahwa roh itu harus ada dalam kita. Kita harus tinggal di dalam roh. Baru kesembilan itu akan memungkinkan kita alami dan kita miliki dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentang tinggal di dalam roh itu sendiri mempunyai dua sisi. Sisi pertama adalah tinggal dalam arti kita memiliki Roh Kudus. Tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Dan arti yang lain, sisi yang lain adalah kita harus hidup dalam persekutuan dengan roh. Yang pertama tadi memiliki roh Allah. Itu sudah kita miliki ketika kita percaya. Yang kedua adalah hidup dalam persekutuan dengan roh. Menghidupi persekutuan dengan roh itu. Tentang hidup dalam persekutuan dengan roh, ini adalah bagaimana kita dalam keseharian kita harus hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang bisa kita nikmati, yang bisa kita bangun ketika kita setiap hari membangun komunikasi dua arah dengan Tuhan kita. Yaitu ketika kita berbicara kepada Tuhan dalam doa dan pujian penyembahan kita, dan kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita bicara lebih lanjut tentang kesembilan buah roh itu, maka kita lebih dahulu harus belajar membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan itulah kita memungkinkan menghasilkan buah roh yang semakin lebat. Tidak mungkin kita akan menghasilkan buah roh. Tidak mungkin diri kita ini akan menjadi sarana atau alat Tuhan mengeluarkan buah rohnya. Tidak mungkin kalau kita tidak dalam persekutuan yang baik, yang akrab dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena itu, pertama sekali kita harus belajar bagaimana kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan itulah buah roh itu akan dikeluarkan, akan dihasilkan, akan keluar dari diri kita. Ketika kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, semakin giatlah kita berdoa, memuji menyembah Tuhan. Semakin giatlah kita membaca merenungkan firman. Hanya itu jalan kita boleh mengalami kesembilan buah roh itu. Harus berangkat dari sana. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, aku bisa kok mengalami kesembilan buah roh itu. Walaupun aku bukan orang yang giat berdoa, walaupun aku bukan orang yang giat memuji menyembah, walaupun aku bukan orang yang giat membaca dan merenungkan firman, aku bisa kok melakukan yang 9 itu. Hati-hati saudara. Kalau ada orang yang merasa begitu, apa yang dipikirkannya, dia telah memiliki ke-9 hal itu palsu saudara. Karena apa? Kita tidak bisa menghasilkan ke-9 itu oleh diri kita sendiri. Ketika kita bersekutu dengan roh Allah lah, buah roh itu bisa keluar. Kita bisa membuahkannya, menghasilkannya. Dalam arti perantara, dalam arti dipakai Tuhan untuk mengalami buah itu. Karena itu saudara, mari kita semakin giat membangun persekutuan dengan Tuhan. Baru kita akan siap dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengalami, menikmati buah roh yang 9 itu. Karena itu, giatlah berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan giatlah membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pasti melalui itu, Roh Kudus akan menyatakan buahnya dalam hidup kita. Karena itu, bersiap-siaplah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.